Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan diperkirakan akan positif pada kuartal kedua tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya performa sejumlah komoditas ekspor unggulan di Sumsel. Kepala Kantor Bank Indonesia Sumsel Hari Widodo menjelaskan, walau pada kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi di Sumsel masih terkontraksi 0,41%, namun dirinya memprediksi pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Sumsel dapat lepas dari kontraksi, yakni diperkirakan tumbuh positif pada kisaran 0 hingga 1%. Kondisi ini bisa terjadi bila dipengaruhi oleh membaiknya performa sejumlah komoditas unggulan di Sumsel, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Untuk pertambangan diprediksi akan mengalami perbaikan karena kondisi pasar dunia yang kini sudah membaik. Geliat ekspor juga menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Hanya saja pada kuartal ketiga 2021, kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan melambat seiring dengan adanya kebijakan PPKM di Sumsel. Kondisi ini tentu akan berpengaruh karena mobilitas masyarakat akan menurun dibanding normalnya. Alhamdulillah untuk kuartal 2 ini kita memproyeksikan bahwa kita masih tumbuh positif ya. Karena memang di kuartal 2 itu secara hitungannya, kinerjanya itu masih utuh karena kan boleh dibilang PPKM dan lain sebagainya itu adanya di triwulan 3 ya. Jadi triwulan 2 ini insya Allah mudah-mudahan ekonomi kita masih tumbuh ya, bahkan keluar dari zona negatif ya. Prediksi kita sih akan positif ya. Tetapi di triwulan 3 kemungkinan memang dengan adanya dampak PPKM ini bisa jadi tetap positif tapi melambat. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR bersama buat kita ya, untuk semuanya. Mari kita sukseskan juga PPKM ini supaya angka kasus COVID-nya turun. Sementara Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan beragam upaya pun telah dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumsel dalam performa yang baik. Misalnya dengan mendorong sektor pertanian dengan program lumbung pangan di mana ada kolaborasi antara petani dengan pengusaha guna mendorong produksi beras yang tentu akan berdampak pada kesejahteraan petani. Belum lagi adanya kredit usaha rakyat di Sumsel yang hampir 2 kali lipat, di mana pada 2020 senilai 4,4 triliun rupiah dan pada tahun 2021 alokasinya meningkat menjadi 7 triliun rupiah. Dengan sokongan KUR ini diharapkan dapat berpengaruh pada pengembangan usaha tani dan UMKM yang berkaitan langsung pada sektor tersebut. Kecuali pertanian perkebunan, andalan kita juga UMKM kita, tapi andalan kita pertanian pasti kita. Contoh ini sekarang kan kita bekerja sama dengan TNI mengoptimalkan lahan 49.000 hektar, misalnya kan didanai dari Kementerian Pertanian untuk mengoptimalisasi lahan pertanian. Ini salah satu ya. Dana KUR berapa sekarang Pak? Kemarin kan 4,4 triliun. Hampir 2 kali lipat tuh KUR kita tahun 2021 ini 7 triliun. Penyalurannya berapa Pak? Ya, sekarang sampai akhir tahun targetnya 7 triliun selesai. Okta Alfarisi, PAL TV.